Layak kiranya ayah tiga anak ini disebut pahlawan. Pahlawan penghijauan dari desa Geneng, Bulukerto, Wonogiri yang selama 19 tahun terakhir mendedikasikan hidupnya untuk menanam ribuan bibit pohon di Bukit Gersang dekat tempat tinggalnya. Kulo napa tiang-tiang nggih sampun ngertos nek Mbah Sadiman iki sampun terkenal saniki, nggih to? Nggih. Awal mulane ini pun pripun, Mbah? Jenengan niku kok napa kagungan gambaran aku kok pengen nandur wet-wet ringin dan sebagainya niku pripun cerita? Niku anu, Mbak, kalau riyen niku gunung niku kobong entek-entekan lho, Mbak. Sing sak kantun kali Grombol. Sing sak Grombol ndulung niku antarane 100 meter persegi. Kali Ngampiangan iki antarane sing sisane 100 meter persegi. Dadi niku kabeh entek kobong niku. Niku nek rendeng nggih. Nggih. Nek rendeng iku banjir gedhe, banjir lemah, banjir watu, gunung akeh gunturan lan banjir kayu. Nek tiga banyune mung srana, Mbak. Kawulane bodho nandang peceklik gedhe, murah sandang larang pangan lan kawula akeh sing kematian. Sarana karo apa ki? Loro beri-beri lan loro ureng-ureng. Lah niku mulai niku tahun pinten asline, Mbah? Jenengan aku kok pengen nandur gitu. Niku anu, Mbak. Tahun 96 iku nggih greget kula. Lah nggih. Greget soalé banyu ndur dhewe niku wis kanggo kocoran. Gek sing wong geneng kar dibagahi apa kula terus greget ulur ringin-ringin niku. Lah nggih. Soalé gek kangge nambah niku nambah supaya masyarakat geni iso pulih, geni iso makmur ngono to. Mbah Sadiman menyemai ratusan bibit pohon jati dan cengkeh di pekarangan rumahnya yang kecil. Bibit-bibit ini bukan untuk ia tanam. Mbah Sadiman menawarkan bibit tanaman produktif itu kepada warga sekitar untuk ditukar dengan beringin. Satu bibit pohon beringin ditukar dengan 2 bibit pohon cengkeh. Mbah niku Kak, napa istilahnya dapat bibit ringinnya itu dari mana, Mbah? Dulu itu tangkok-tangkok, Mbak. Tangkok-tangkok itu kemarin sudah banyak ini. 19 tinggal 2 ini dirusak yang punya rumput-rumput itu. Ya, saya tidak berani menekan, tidak ngarani ini, tidak mau. Soal modal saya hanya ikhlas dan sabar. Lah nggih. Kalau dipecok itu saya sabar. Loh. Kalau dipangkas ya ikhlas itu. Lah niku tumbas, wineh, mupuk, segala macam niku ngagem duitnya sinten, Mbah? Nggih, kula piyambak, Mbak. Sampean keluar bagian terima lusuran, Mbak. Ya Allah, terima kula nanti duit nek ngajar ringin kula tuku arek. Banyak hambatan ditemui Mbah Sadiman. Salah satunya, ia kerap dianggap tak waras karena menukar bibit cengkeh dengan beringin yang tidak ada harganya. Mendengar omongan bernada sumbang seperti ini, Mbah Sadiman bergeming. Pas jenengan niku nandur niku kan piyambakan to, mboten wonten kancane to. Lah niku wong-wong ki criose pripun, Mbah? Enek sing anggap pripun ngoten lho Mbah niku. Wong nggon setan kok duluri anu ke omah setan ngoten bareng enten. Wong nek mboten seneng ki enten mawon, Mbak. Sing enten sing jare ganggu sugete bareng enten mawon. Pernah dianggap pernah ini. Mboten waras ngoten nggih wonten, Mbah. Ada kula niki wong beto wiringin beto ini cengkeh kula tukarne ringin mawon bocor rasa kula mboten waras rasa EDAN kok. Kesederhanaan dan niat tulus Mbah Sadiman ini sungguh mendalam artinya. Saya tak kuasa menahan air mata. Malah Mbah, jenengan cerita nek klambi kok iki aku rasane pengen nangis aku arepan. Kira-kira lagu-lagu kula iseng-iseng kula malah kula budidaya kurban tenaga, kurban bondo, labuh negara tanpa rasa, malah ana sing nggodha. Niku
Pak Camat brebes setiap dan Pak Camat. Lah kula nggih melu brebes. Kayak anu hari, Mbak. Al-Fatihah di Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Telah tinangan talang amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tuh luar biasa buat saya gitu. Orang nggak punya harta tapi dia bisa melakukan dan mengorbankan tenaga. Iya Mbak, ini malah intisari ini orang miskin bisa membantu orang kaya. Mbah, saya salut. Ya Allah, Mbah. Sehat terus nggih, Mbah. Aduh, salut. Intisari ini Mbak. Orang miskin yang nggak punya harta tapi bisa bantu orang lain ya, Mbah. Orang kaya malah orang. Bukan pujian, bukan pula materi duniawi yang dicari Mbah Sadiman, melainkan hanya sebuah mimpi sederhana yang menggetarkan hati, melihat alam berseri, memberikan kehidupan bagi anak cucu nanti. Lah ngoten niku keluarga mendukung lho mboten, Mbah? Mboten patek mendukung to, alike mboten nanten pemasukan no. Sembilan 19 tahun berlalu, kesabaran Mbah Sadiman merawat ribuan pohon yang ia tanam kini berbuah manis. Bukit Gendol dan Ampiangan tak lagi gersang. Sungai-sungai pun tak lagi kering. Air tak berhenti memancar dari sumber-sumber air. Oh, niki ngene baik ya. Nggih, tanaman kula niki, Mbah. Tanaman tahun 96. Iki awal-awale ngene iki. Awal-awalnya gini nggih. Niki kalih mriku kayak ilang. Hilang. Ya di kirangan parah niku. dicabut niku nggih ya. Iya wonge akeh ora seneng, Mbak, kalau sing. Merawat ribuan pohon tentu tak mudah dan tak murah. Tak sedikit pun ini mengendurkan niat Mbah Sadiman bekerja sepenuh hati. Tak sekalipun Mbah Sadiman mengemis demi memenuhi kebutuhannya. Ia yakin selama berjalan di lorong keikhlasan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nyun sewu lho niki nek sesasi ngoten biasane penghasilane bae ngoten pinten? Kula mboten saged nentokne, Mbak, apa sak entuke ngoten mawon. Saentuke nggih niku nggih ditumbasne pupuk nggih napa-napa. Nggih, pados pupuk. Sebagian antar wong welas nggih sakal maringi ngoten. Kula syarat kula mboten njaluk. Walah. Saestu kula mboten purun kok njaluk-njaluk teng sinten mboten kumon sinten kula jali mboten. Lah ngoten niku keluarga mendukung lho mboten, Mbah? Mboten patek mendukung kok alike mboten nanten pemasukan no. Mboten mendukung niku pripun? Lah bojo anak ngoten pripun? Mboten patek mendukung soalnya penghasilane kurang ngoten lho, Mbak. Namun layaknya manusia biasa, Mbah Sadiman juga pernah merasa sedih, bahkan nyaris berputus asa. Satu biji itu ringin itu saya modali 100.000 tidak jadi kok. Satu batang itu. Soalnya yang anu itu, yang berat itu perawatannya dengan pengawasannya itu. Perawatan pengawasan. Perawatan. Nek dihitung-hitung pinten hektar Mbah sing sampun di. Kula mboten ngitung hektar. Mboten ngitung winine nggih. Mboten ngitung winine nek winine niku perencanaan kula 4.000. Tapi mboten kula ngitung hektar. Penting ngitung kula penting ringen niku aman ngoten mawon. Tapi jenenge wong kan nggih tau gelo, tau ngrasakne sedih. Biasanya nek sedih niku pas pripun, Mbah? Sedih nggih tidak dirasakan gitu. Kita sanggereling kepada Allah itu sudah hilang itu sedih itu. Nah, biasanya nek sedih ngoten niku pas biasanya pas nopo? Pas ngrasakne nopo? Nggih. Nggih sedih-sedih kan kekurangan ekonomi gitu. Tapi sampean anu sederhana gitu kan, tidak merasakan yang mendalam, setengah-setengah gitu saja. Setengah-setengah, nggih mboten dirasakne, mboten dadekne beban, ngoten nggih Mbah. Malah panik, Mbak, nak dirasakan. Dalam sunyi, Mbah Sadiman bekerja seorang diri, menapaki lereng gunung dan menghijaukan setiap jengkalnya. Peluh dan kerja keras Mbah Sadiman kini terbayar sudah.
Pohon-pohon pengikat air yang ia tanam membuat sumber air tak pernah kering. Lho, Mbak, Oh alah, niki Mbah. air asli saking anu niku lho, tigang pohon niku lho. Ini kira asli Ya sing ampun, iya loh. seger. Niki bisa langsung diminum? Bisa. Seger sekali. Ih, Boleh. segernya. Tak percaya ada Air saya pegunungan. minum. Seperti es. Seperti es. Ya. Nah, Mbah. Niki sakderenge mbahe nandur. Napa sampun wonten napa alit napa Anten pripun? alik teles-teles namongan. Teles-teles pripun Nggih, maksudnya merembes-merembes Tanah ini ngono. teles-teles niku. Walah. Sakniki tambah niki. Niki iki rak musim kering to ini. Ini rak musim kering lho, Mbak. Iki Nggih. kekeringan yang sangat dahsyat niki. Oh nggih. Ya nggih. carane paling kering ini. Masih hidup itu. Iya ya? Masih ada airnya itu. Oh, luar biasa perjuangannya. Hasilnya sudah mulai terlihat. Memang yang namanya menghijaukan hutan seperti ini butuh waktu bertahun-tahun dan butuh konsistensi, butuh usaha yang berkesinambungan untuk hasilnya bisa terlihat. Dan ini terbukti usaha Mbah Sadiman tidak sia-sia, dia malah bisa membantu banyak orang untuk bisa merasakan air yang melimpah di saat musim kemarau. Sumber air yang terus mengalir membuat warga di 21 dusun di Kecamatan Bulukerto tak mengalami krisis air. Melalui pipa-pipa swadaya ini, 3.000 warga bisa menikmati segarnya air pegunungan langsung ke rumah mereka. Mekanismenya kemarin peralon-peralon yang ada sebagian subsidi dari pemerintah. Kemudian sebagian swadaya dari masyarakat. Sampai pada bak, ini bak pertama, kemudian sampai di yang paling selatan ini ada 7 bak. Ada 7 bak, kemudian semua swadaya. Kemudian kalau masing-masing bak, untuk ke rumah-rumah warga menggunakan peralon yang kecil-kecil. Walaupun dalam keadaan kemarau yang puncak-puncaknya kemarau, Mbak bisa lihat sendiri keadaan airnya sangat luar biasa dan tercukupi untuk air minum maupun untuk keperluan yang lain. Mbah Sadiman tidak berpendidikan tinggi. Ia hanya sempat bersekolah sampai kelas 1 sekolah teknik menengah. Namun cita-citanya setinggi langit. Mbah Sadiman berharap kelak warisannya berupa investasi hijau ini ada yang melanjutkan. Bapak suka ngeluh nggak sih Mbak keluarga? Tidak pernah Mbak, tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain. Tak banyak kata terucap dari bibir Pujiati Patmaningsih, putri sulung Mbah Sadiman. Matanya hanya bisa berkaca-kaca, menahan keharuan saat mengisahkan sosok sang ayah. Apa? Pengen matur apa ke Bapak? Pengen matur apa ke Bapak? Terima kasih Pak. Nggak bisa ngomong Bang. Oh iya. Saya tahu kok rasanya. Nggak kebayang ya, memang ya. Bangga ya sama Bapak ya. Bangga banget. Walaupun Bapak dulu tuh orang banyak meremehkan sama Bapak gitu. Bapak suka ngeluh nggak sih Mbak keluarga? Tidak pernah Mbak. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain. Tak mengherankan rasanya jika Pujiati kehabisan kata mengisahkan sosok sang ayah. Mbah Sadiman memang sosok langka. Perjuangannya tidak berhenti pada menanam dan merawat ribuan pohon. Bukit Gendol, kalian ampiangan toh. Lah uwobo toh Mbah. Terus jenengan niku nek melampah ngoten
Kados pripun kan gunung-gunung napa mboten kangelan? Kalau bagi-bagi nek teng Amcang niki medang mriki, nek teng Gendol medang mriki, munggah niki kula damelaken terabasan 1000 tapak. Oh, lah Saya ini tapak loh tulisannya. niku. Ini kita tulisannya niki, Nggih, Mbah. niku. Jenengan damel piyambak niki? Nggih damel piyambak. Ayo, Mbah. Esuk sore, Mbak, niku Ya Allah ya sak Robi. wulan esuk sore pokoknya. Ini luar biasa. Jadi selain menanam bibit pohon beringin, kemudian sengkong dan lain sebagainya, Mbah juga bikin jalan sendiri. Ini contohnya nih. Dia bikin Jalan pelang ke sendiri, Puncak luar biasa. Gendol. Jalan ke Puncak Gendol, panjangnya 2 kilo jumlah. Ini Mbah yang nulis sendiri juga ya? Iya, jumlah. Saya sendiri. Itu tujuannya apa? Selain untuk jalan Mbah, Hanya nopo kagem? untuk rekreasi, lari-lari anak-anak kecil-kecil itu loh. Itu kasihan itu karena anak-anak kecil buat dengan terabasan nggak cepat itu. Oh gitu. Lalu sambil mengontrol ringin-ringin saya Ringin, tanaman betul, itu betul. cepat. 1025 anak tangga yang dibuat selama 1 bulan penuh ini adalah bukti dedikasi yang datang dari hati. Dinding niku kiwa tengen nih kadang kula tanemi kembang-kembangan niki terus gange ringin. Niku Kembangan ngoten. ceritanya sampai puncak. Puncak niki dugi anu 1000 selangkung niku nggih dugi puncak niku. Nih, luar biasa. Tujuan kula rak ndamelne lare-lare niku sanuke Pak Camat yang sepuh-sepuh malah lewat ngriki. Oh alah, sudah nanemin beringin, bikin anak tangga, plus nanem tanaman hias di samping kanan kiri ini. Niki kula mikul wine ringin teng puncake saged medang ngriki mun seketok. Kira nek sing wangi. Mboten wonten. Soale nggih niat kula ngoten niku. Nipun nggih Mbah. muri. Nggih mboten kesel Mbah ngoten niku. Nggih mboten raosaken. Mboten dirasani. Keselnya munggah ilang Oh alah, lah nggih. Lah terus sakniki sampun istilahnya pun ngertos nek tandurane wis gede-gede, wis ayu-ayu, wis rindang ngoten. Rumaosé pinten? Nggih Kados remas kula nggih remen ngoten. pripun Mbah? Pun medal hasile nggih masyarakat sakniki pun sami sadar tumut membantu. Angen-angen yang jenengan niku napa sing dereng kelakon lah istilahnya ngoten. Sing lakon sakniki sampun anu. Pun kelakon sing langen-angen. Nggih tujuan kula nggih nyenengne lare-lare niku kali anu nggih membantu masyarakat. Perjuangan Mbah Sadiman juga membawa pengaruh positif bagi pemerintah setempat. Camat Bulukerto bahkan siap mendukung program penghijauan yang digagas Mbah Sadiman. Saya sudah berkoordinasi untuk mendukung program beliau, khususnya untuk penghijauan. Saya juga mencoba untuk bisa mencari bantuan-bantuan dari manapun, baik itu dari dinas penghijauan, dari LH. Saya sudah menghubungi beliau-beliau. Alhamdulillah dukungan beliau sangat mendukung terkait dengan Mbah Sadiman untuk menghijaukan. Lah saya mempunyai program itu. Wagiem, istri Mbah Sadiman tahu betul kemauan keras sang suami. Walau kadang sering protes lantaran sang suami lebih banyak menghabiskan waktu di hutan, Wagiem mendukung penuh tekad suaminya. Niku kok bawa enten belanja nih ngoten enten bodoh-bodoh ning alas niku krungune Mbah Sadiman niku. Kayak jenengan pripun niku? Asile apa ning ngopo asile ning ngurusi tuan gunung ngoten. Sakniki kok pun ngagem pipa-pipa ngeten niki. Nggih, nembe mawon dikaging tipe apa niku. Dik biyen ngasu ten rika ngusungi toya kalih jun, yogane diindit. Kalih mengkrukne yogane ten anu niki pundak. Sakniki wis gampang. Nggih, Karek. toyane kalih ngulir Banyune wis banyu metu. watu. Perjuangannya yang menggugah hati membuat Mbah Sadiman banyak mendapat apresiasi. Ia memenangkan Radar Solo Award 2015 sebagai tokoh lingkungan hidup. Kagum, Bu. Kagum ya. Banyak orang yang pola pikirnya itu pandai tapi tidak sepandai Mbah Sadiman yang saya ketahui. Dia itu nampaknya orang bodoh tapi cerdas yang saya tahu. Kalau dilihat sekilas kan petani kayak orang bodoh tapi pemikirannya sudah ke depan. Kita nikmati sumber air tambah besar, Bu. Hutan rindang juga dulu gundul. Dulu baru
belum ada pohon nyaringin, baru pohon pinus itu ditebangi sama belandong-belandong kayu itu loh, Bu. Nah, sekarang kalau pohon buat apa? Kan nggak dijual juga nggak laku, cuma daunnya buat pakan ternak. Nanti ya beli. Lebih dari 100 hektar lahan telah ditanami Mbah Sadiman. 11.000 bibit pohon, 4.000 diantaranya pohon beringin, menjadi saksi perjuangannya yang gigih. Bibit amal yang ditanamnya takkan berhenti menuai pahala.